Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek mengenai perancangan sistem reward berbasis kinerja pada organisasi yang saya pilih dengan studi kasus PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bayangkan sebuah situasi. Misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat 2 karyawan. Karyawan pertama selalu mencapai target, disiplin, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, sementara karyawan kedua itu bekerja biasa saja dan juga sering tidak mencapai target. Namun, keduanya malah menerima penghargaan yang sama. Nah, menurut kalian, apakah kondisi tersebut adil? Nah, tentu tidak. Jika hal seperti itu terus terjadi, karyawan yang berprestasi akan kehilangan motivasi karena merasa usaha mereka itu tidak dihargai. Oleh karena itu, organisasi memerlukan sistem reward berbasis kinerja, yaitu sistem penghargaan yang diberikan berdasarkan hasil kerja dan juga kontribusi nyata karyawan terhadap organisasi. Sebelum masuk ke studi kasus lebih lanjut, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sistem reward berbasis kinerja? Nah, sistem reward berbasis kinerja adalah sistem penghargaan yang menghubungkan prestasi kerja karyawan dengan kompensasi atau penghargaan yang diterima. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mendorong karyawan agar bekerja lebih produktif, kemudian meningkatkan motivasi, dan juga membantu organisasi mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, reward ini tidak selalu berupa uang. Reward juga dapat berupa promosi jabatan, kemudian pelatihan, penghargaan, dan juga sertifikat maupun kesempatan dalam pengembangan karir. Dengan kata lain, reward ini merupakan bentuk apresiasi organisasi terhadap kontribusi karyawan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kondisi dari Garuda Indonesia. Sebagai perusahaan jasa penerbangan, keberhasilan Garuda Indonesia ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya, seperti pilot, awak kabin, teknisi, petugas darat, hingga staf administrasi yang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas layanan dan juga keselamatan dalam penerbangan. Nah, namun, tantangan yang sering dihadapi organisasi besar dan juga organisasi besar ini adalah bagaimana memastikan setiap karyawannya itu tetap termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya. Nah, jika sistem penghargaan ini tidak dikaitkan dengan kinerja, maka akan sulit membuat atau menciptakan budaya kerja yang kompetitif dan juga berorientasi pada hasil. Nah, oleh karena itu diperlukannya sistem reward yang transparan, objektif, dan juga berbasis pada indikator kinerja yang jelas. Semuanya, kita di sini akan masuk ke perancangan sistem reward berbasis kinerja. Nah, dalam rancangan ini, langkah pertama adalah menentukan indikator kinerja atau Key Performance Kinerja. Key Performance Indicator atau KPI. Nah, KPI ini harus disesuaikan dengan posisi dan juga tanggung jawab masing-masing dari karyawan tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya untuk awak kabin, indikator yang digunakan dapat berupa tingkat kepuasan pelanggan, kedisiplinan, dan juga kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Sementara untuk tim pemasaran, KPI-nya dapat berupa pencapaian target penjualan tiket dan juga peningkatan jumlah dari pelanggan. Nah, sedangkan untuk teknisi pesawat, KPI dapat berupa ketepatan waktu perawatan dan juga tingkat keselamatan operasionalnya. Dengan adanya KPI yang jelas, penilaian juga akan menjadi lebih objektif. Oke, untuk mekanisme penilaian kinerjanya setelah KPI itu ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian kinerja secara berkala. Nah, misalnya setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan sekali, penilaian itu dilakukan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, penilaian itu dilakukan dengan menargetkan atau pencapaian target kerja. Yang kedua itu kualitas pekerjaan, kedisiplinan, kerjasama tim, dan yang kelima itu pelayanan kepada pelanggan. Nah, setiap aspek itu diberikan bobot tertentu misalnya, sehingga hasil penilaian itu bisa menjadi lebih terukur dan juga adil. Nah, dari hasil penilaian tersebut, karyawan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori dari kinerjanya.
Dalam sistem ini, reward itu diberikan dalam dua bentuk. Nah, yang pertama itu reward finansial dan juga reward non-finansial. Nah, reward finansial ini meliputi bonus kerja, insentif, dan juga tambahan kompensasi bagi karyawan yang mencapai target tertentu. Sedangkan yang non-finansial meliputi penghargaan karyawan terbaik, misalnya kesempatan mengikuti pelatihan internasional, promosi jabatan, serta pengakuan resmi dari perusahaan. Supaya sistem reward ini bisa berjalan secara efektif, terdapat beberapa langkah implementasi yang perlu dilakukan. Yang pertama itu, kita dapat mensosialisasikan sistem kepada seluruh karyawan agar mereka memahami indikator penilaian yang digunakan. Yang kedua, memastikan proses penilaian dilakukan secara transparan dan juga objektif. Yang ketiga, menggunakan teknologi atau sistem digital untuk memantau pencapaian KPI secara real time. Yang keempat, melakukan reward secara konsisten sesuai dengan hasil penilaian. Dengan langkah tersebut, kepercayaan karyawan terhadap sistem akan meningkat.